ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, pintu pemulihan terbuka buat setiap kita. Kita dipulihkan dari hubungan-hubungan yang lain yang kita tidak sadari. Dan pengharapan, kita tahu pengharapan di dalam Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Amin. Kalau kita mau melakukan ini, memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Shalom warga kerajaan sorga, luar biasa. Saya lihat wajah-wajah penuh dengan berkat ada di tempat ini. Orang-orang lebih daripada pemenang. Kami juga menyapa Shalom Bapak Ibu yang beribadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa tetap sama menyertai kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga. Pikiran hati kami pautkan hanya padamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Jamah kami Tuhan, tuntun kami dan pimpin kami hingga selesainya nanti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah namamu, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur kami ada di tempat ini, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun
Engkau dengan penyembahan kami. Kami senangkan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan, terimalah Tuhan, terima. Ini hati kami Yesus. Tangan kami terangkat hanya kepadamu karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah. Amin. Haleluya. Mari umatku, mari umat yang ada dimanapun juga, sembah dan tinggikan Yesus karena Dia Allah yang layak kita sembah. Mari senangkan Dia dengan hidup kita. Amin. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Surgamu terbuka bagi kami Tuhan. Saat tangan kami terangkat, mujizat-Mu turun atas kami. Saat kami menyembah, kesembuhan itu terjadi atas kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nyanyian gloria ada di tempat ini. Dirabasi kita nama Tuhan alawasi. Amin, amin. Kami rasakan kekudusan Tuhan. Kami rasakan kekudusan Yesus. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, are you Lord God Almighty? Allah yang dahsyat ada di tempat ini. What is the Lamb? Allah yang tak terbatas kuasanya ada di tempat ini. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? You are Sungguh benar pilihan kami adalah Engkau. Engkau yang turun ke dunia membebaskan kami, memberikan kehidupan yang baru. Terima kasih Yesus.
kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi umat kita dengan segenap hati sepakat katakan, aku hidup lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Baru ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Orang-orang yang diberkati, tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Kalau bicara soal berkat, pasti kita suka, amin. Karena kita memang adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu yang telah bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapak atas kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di tempat ini semua hanya karena karunia-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar taat Tuhan, belajar untuk menabur Tuhan dalam persembahan misi dan persembahan umum kami. Kami percaya Bapak, semua ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapak. Banyak jiwa yang rindu akan kasih-Mu Bapak, banyak jiwa yang belum mengenal akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak atas segalanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menabur melalui QRIS yang ada di depan layar ataupun di belakang kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga dapat melalui amplop setelah ibadah ini selesai dapat memasukkan dalam kotak-kotak yang ada di yang sudah disediakan. Pada Bapak Ibu Saudara sekalian juga melalui ibadah online dapat juga melalui QRIS yang ada di monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Ada penyerahan anak, 3 orang anak, yaitu anak Selin Elsola, putri dari Bapak Triandin Neva dan Ibu Bebe, kemudian anak Ciara Anastasia Emanuela, putri dari Bapak Ardi dan Ibu Dela, dan yang ketiga anak Chloe G. Rodi, putri dari Bapak Ian Rodi dan Ibu Yusrina J. Silakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik sekali. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa, ya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada kedua orang tuanya. Rian dan PV bersediakah mendidik anak Sola di dalam kasih Tuhan dan takut akan Tuhan? Sangat bersedia, Pak. Saya bersedia. Ardi dan Dela bersediakah membesarkan mendidik anak Ciara Anastasia Emanuela di dalam takut dan mengasihi Tuhan? Bersedia. Sangat bersedia. Haleluya. Nah, ini semoga bisa berbahasa Indonesia. Bapak Rodi dan Ibu Yusrina G. bersediakah mendidik anak Chloe G. Rodi di dalam takut akan Tuhan? Bersedia. Haleluya, bisa. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita mau memberkati anak-anak kita. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari yang sungguh sangat indah ini. Kami mau menyerahkan anak Sola, anak Ciara dan anak Chloe ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mereka ada di dalam kasih-Mu. Hidup mereka ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat anak Sola, anak Ciara dan anak Chloe. Pertumbuhan yang terbaik. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengasihi Tuhan,
mengasihi orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi terang seperti rencanamu dan tujuanmu dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya namamu dipermuliakan. Mereka akan menjadi anak-anak yang membawa sukacita buat orang tua, buat keluarga, buat sekitarnya, membawa dampak yang baik. Dan bahkan kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi pemenang-pemenang jiwa yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Rian, buat Veve, buat Hardi, buat Della, buat Ian, dan juga buat Yusrina. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka dan memampukan mereka untuk mereka boleh membesarkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan kerajaan surga. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kami mau menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pada siang hari ini. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Adakah dari depan atau sampai dari belakang? Adakah Bapak Ibu yang belum, yang ada, boleh lambaikan tangannya? Yang di depan, shalom, halo. Ada lagi? Di sebelah, di belakang, shalom. Mungkin ada lagi? Yang di luar, extension hall ada kakak-kakak Asyir? Ada? Oke, baik untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat datang di rumah kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, mari kami undang datang kembali di jam-jam ibadah yang bisa saudara lihat dan saudara ikuti, follow ya untuk setiap sosial media kita. Baik, dan sekarang saya mau bertanya, ini benar-benar bertanya dan mohon dijawab. Berapa banyak saudara terkasih di tempat ini yang sudah berkomsel? Apa itu komsel? Komunitas sel kerajaan sorga. Namanya aja sudah keren loh saudara. Ada nggak yang belum komsel? Coba. Ada. Haleluya, jujur banget, saya suka orang-orang jujur. Haleluya. Nah, sebelah sini ada yang belum berkomsel. Oke, mungkin belum jujur, enggak apa-apa. Tapi kabar baiknya, sepulang dari ibadah ini, saudara bisa hampiri kakak-kakak Asyir yang cantik-cantik di luar. Mereka bawa spanduk, mungkin dengan goyang-goyang, ayo komsel, ya, datangin. Dan pastikan saudara terdaftar berkomsel di tempat ini, jadi anggota GBI Rock Kuta dengan banyak fasilitas masuk kerajaan surga. Amin, haleluya. Baik, dan terakhir kalinya kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Doa kami terbaik bagi Bapak Ibu, berkat tercurah, umur panjang, kesehatan diberikan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang di dalam penglihatan mata kami Tuhan, itu tidak baik. Tapi firman-Mu menyatakan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terindah bagi kami. Rancangan-Mu rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
Amin. Haleluya. Kita angkat sama-sama pujian ini. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Mari kita tetap teguh percaya kepada Tuhan bahwa Yesus satu-satunya penolong kita. Yesus satu-satunya kekuatan kita. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Saat rancangan manusia jahat bagi kita, Tuhan jadikan baik bagi kita. Itulah Yesus yang kita miliki. Semua rancangannya indah bagi kita. Keadaan terbaik, rencanamu terbaik. Kau baik, walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Dengan imanmu katakan, kau baik. Kau baik, walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik, walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Tak pernah ku sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau punya rencana yang terbaik bagi kami. Rasa syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu dengan hati kami, mulut kami, bibir kami.
tidak ada Allah lain yang kami sembah, hanya Engkau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan kami jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Mari sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih pada Bapak Gembala, Pak Anton dan Ibu, Pak Michael tadi yang jemput saya dan Ibu, dan seluruh staf pengembalaan. Nama saya Batara Siombing dari Rock Bandung. Oh, pemain musiknya mau nyanyi dulu katanya, ada request soalnya. Saya pimpinan dari Celebration of Praise yang merilis album Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, gitu ya. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Ya, tahun 91 kami rilis. Biasanya kalau sekolah Alkitab tuh lagu kebangsaannya tuh gini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, gitu ya. Gimana pemain musik? Siap? Siap. Pemain musik gimana? Tadi udah minta. Jadi pada hari ini nanti kita akan membahas tentang strong in spirit. Jadi cocok ya. Roh penurut daging. Roh penurut daging. Iya. Jadi kita akan belajar nanti tentang strong in spirit. Gimana pemain musik? Ready? Kalau enggak saya khotbah dulu aja, nanti aja kali nyanyinya. Khotbah dulu aja ya. Oke. Pemain drum sih udah ready tuh. Wis balik lagi. Oke. C. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang
kasih Timosi, terima kasih pemain drum, pemain bass semua. Ini gereja luar biasa loh. Itu kalau saudara dengar, semua alat musiknya bisa keluar loh. Singers juga begitu. Singers itu keluar suaranya. Biasanya singers ketutup sama WL. Ini enggak. Semua alat musik keluar bunyinya. Dahsyat, luar biasa. Hanya hitungan jari gereja seperti ini. Saya nggak bisa jelaskan di sini, tapi begitulah. Mantap. Itu dua-dua keyboard keluar. Oke, strong in spirit ya. Udah keluar. Udah. Oke. Di dalam Alkitab ditulis di Yohanes Pembaptis, di Lukas 1 ayat 80 ada Yohanes Pembaptis dikatakan demikian, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Katakan sama-sama, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dalam bahasa Inggrisnya, and the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. Saudara, begini, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ternyata di Alkitab ini, di Lukas 1 ayat 80 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis rohnya semakin kuat. Nah, kita lahir, tubuh kita masih lemah, minum susu, makan yang halus-halus. Tapi makin lama tubuhnya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sesudah dewasa, dia makannya tentu nasi dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, ya, tubuh jiwanya juga gitu ya. Tadinya nggak ngerti apa-apa, makin banyak tahu, makin pinter dan lain sebagainya. Ya, jadi tubuh jiwa, dan ternyata bukan hanya itu, rohnya juga semakin kuat. Mestinya begitu. Nah, yang namanya Yohanes Pembaptis ini tidak ditulis di dalam Alkitab, dia melakukan mujizat, nggak ditulis. Tetapi kalau bicara dosa, ini yang namanya Yohanes Pembaptis tuh nemplak dosa tuh pemimpin agama. Ditemplak dosanya, ya. Hai engkau keturunan ular beludak. Ini kalau ngomong begitu kayaknya nggak lembut-lembut deh. Kamu keturunan ular beludak kan? Nggak gitu kayaknya. Hai kamu keturunan ular beludak, berikan dirimu ya bertobat dan dibaptis, kan begitu saudara. Kan keras sekali saudara. Inilah Yohanes Pembaptis, ya, luar biasa. Ya. Rohnya itu kuat, tidak kompromi. Nah, kita ini ada di Bali ya. Ngeri ya Bali ini ya. Ngeri ya. Ngeri, saya kayaknya nggak bisa jelaskan lah. Tapi saudara pasti tahu lah, saudara yang tinggal di sini. Kan gitu saudara. Nah, Alkitab mencatat bahwa, boleh dibantu ya, kadang nggak tahu saya arahnya kemana ini, ke sini. Oke, ya. Ternyata Alkitab mencatat ada orang yang juga rohnya kuat, ya, dipenuhi Roh Kudus. Kejadian 41:38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Jadi Firaun ngomong kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, yang orang yang penuh dengan Roh Allah? Firaun ngomong sama para pegawainya, dia bilang, woi, kan gitu kan kira-kira ya, hei, tahu nggak nih, di mana nih kita bisa ketemu orang kayak begini nih, orang yang penuh dengan Roh Allah, gitu kan? Nah, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, ya. Nanti ada 7 tahun masa keemasan, ya, ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi ini belajar di mana? Gak ada loh kuliahnya seperti itu loh. Coba, di mana kampusnya yang bisa begitu? Nanti, ya, waktu Gunung Sidambung meletus saja nggak ada yang tahu kapan. Tahu-tahu meletus lagi. Megatrust kapan ya? Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi nggak ada yang tahu kan? Cuma nanti gitu saudara. Yusuf tahu loh. Kan ada dulu pelajarannya tahun 90 ya. Ada bukunya itu, ada buku IQ, EQ, SQ. Nah, ini SQ.
Ya, jadi saudara bisa, ini orang-orang seperti ini nih, dia mendengar suara Tuhan. Dia melihat apa yang Tuhan katakan, dia sampaikan kepada umatnya. Nah, kita lanjut. Jadi, ya terima kasih. Ya, 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan ingin kita ini menjadi anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah yang terpelihara sempurna tubuh, jiwa dan rohnya. Ya, nah seringkali kita mendapatkan ya orang-orang yang nggak dekat berhubungan dengan Tuhan, melekat gitu saudara. Ya kita tersandung, kita terpeleset ya, bahkan jatuh ya. Ada lagunya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Mestinya begitu. Kenyataannya ya tergeletak beneran saudara. Istri saya udah almarhum ya. Tapi tahun lalu ya. Tapi waktu yang lalu-lalu istri saya tuh kalau capture itu mudah sehat sekali itu. Temen SD, temen SMP, temennya ketemu dia, kamu kan si ini gitu. Sampai temennya bingung-bingung. Nah sekali waktu kami ketemu sama jemaat, salaman gitu, salaman. Terus salaman sama istrinya, istri saya ngomong di kuping saya, Pi, bukan itu istrinya, kata bisik gitu loh. Nanti, begitu kan. Ternyata benar, padahal dia waktu kita kuliah di Bandung, itu termasuk yang semangat, ya, termasuk tokoh-tokohnya gitu semangat. Tapi di tengah perjalanan saudara, dia melenceng ya, dalam keadaan sulit ya, seperti tadi yang disampaikan ya. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sulit, jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan. Amin. Datang beribadah, walaupun saudara lagi susah, muka kusam, datang aja sini. Pulang pasti sukacita lah. Amin. Ada Tuhan di sini, ada Roh Allah di sini. Ya, dia enggak. Dia pergi ke diskotik. Di diskotik itu saudara tahu, wah baik semua. Bapak, belum minum Pak, sudah pesan kan gitu saudara, gitu kan? Nggak ada gitu orang yang di diskotik. Udah pesan, mau makan apa enggak? Kalau enggak pulang aja. Nggak ada saudara. Saudara begitu kan? Nah kita nih suami pulang ke rumah, Mi kopi di mana? Ada di situ, sudah ada. Kapan nggak tahu aja, ambil aja, jangan banyak-banyak gulanya, udah habis. Gitu. Bayangkan saudara menghadapi situasi seperti itu, tapi kita perlu tahu istrimu yang terbaik. Kau sakit dia yang merawat, betul nggak? Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan ingin roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Di sini dikatakan begini. Amsal 20 ayat 27 dan 1 Korintus 6 ayat 17 ya. Kita lihat pada slide berikutnya. Amsal 20 ayat 27 berkata begini. Slide berikutnya. Ya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia, roh kita ini pelitanya Tuhan. Karena Tuhan itu roh, dia berbicara dengan roh kita, dia menyatu dengan roh kita. Dia akan menyelidiki seluruh lubuk hati kita seperti terlihat di sini. Ada cahaya, ada roh Tuhan, ada terang Tuhan sehingga benda-benda kecil yang ada, yang tersembunyi dalam hati kita itu akan kelihatan. Kalau ini diterangin begini saudara, akan kelihatan. Di sini ada speaker monitor, ya di sini ada speaker monitor, di sini ada meja, di sini kelihatan kalau ini terang. Ada terang Tuhan, ada Roh Allah yang ada bersama-sama dengan roh kita, itu menyelidiki seluruh hati kita. Itu makanya saudara di dalam ibadah seperti ini kan kadang-kadang walaupun saudara belum ditantang gitu, tapi saudara sudah merasa gitu kan, ada merasa di sini, karena ada roh Tuhan. Rohnya menyatu, 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Bayangkan saudara,
Terangnya ini bukan 100 watt, 200 watt, berkilo-kilo ribu watt. Kelihatan saudara. Itu makanya yang namanya Yohanes Pembaptis nemplak dosa itu nggak main-main saudara. Para pemimpin aja ditemplak, apalagi cuma orang-orang biasa. Mari kita lihat slide berikutnya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi saya termasuk waktu masih muda gitu. Saya ini kuliah tahun 80. Jadi umur saya sekarang 30 lebih, kan gitu saudara. Saya senang main bola, main voli, ya. Saya biasanya masuk tim sekolah lah, ya. Lumayan tim, kalau saudara masuk tim kelas juga enggak, apalagi tim sekolah, saya lumayan lah tim sekolah ya. Nah, jadi saya belajar di situ saudara, main bola gitu. Saya namanya main bola, kalau tendang dari sudut itu kita akan bisa atur bolanya mau saya taruh di tengah gawang, sebelum gawang atau sesudah gawang. Makanya orang kalau mau tendangan sudut lihat aja kan dia kasih angkat tangan tuh apa, itu ada kodenya tuh. Saya mau taruh di mana gitu saudara, ya. Nah, saya ini waktu udah gitu udah kuliah, selesai kuliah, udah kerja, main bola. Saya lagi tendangan sudut, saya mau taruh nih di tengah nih, nggak nyampe saudara. Kenapa? Karena otot-otot saya udah nggak sekuat dulu lagi. Demikian juga spirit kita. Kalau kita ya mula-mula semangat, udahnya nggak lagi giat, kan tadi diajak komsel kan? Saudara, kalau kita ada di dalam komsel kan kita tuh kayak bergandengan tangan. Kalau kita ketinggalan kan ditarik saudara. Kalau kita nggak ada kan kita, lo kemana, kok nggak datang kemarin? Kan ada yang gitu saudara. Kalau saudara berjalan sendiri, saudara menghilang nggak ketahuan. Betul nggak? Kalau saudara main ke tempat-tempat yang itu sendirian kan nggak ketahuan. Mata Tuhan melihat. Teknologi zaman sekarang itu sudah membuktikan. Saudara, yang namanya penjahat itu kalau dia kabur kan dikejar tuh sama kepolisian tuh. Di sini di tracking, di sini ketahuan. Oh ya di sini jam segini dia ada di sini. Di tracking kan begitu saudara. Teknologi aja bisa begitu, apalagi mata Tuhan tahu saudara mana ya. Nah, saya belajar bahwa kalau kita ya hanya badani saja yang kita ini, roh kita akan nggak kuat lagi seperti dulu, mudah goyah. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, dianya tadinya begitu bersemangat melayani Tuhan, di tengah perjalanan karena dia menjauhkan diri di dalam persekutuan, dalam ibadah seperti Ibrani katakan, itu menjadi lemah. Nah, saya belajar, setelah itu saya nyanyi ya. Sama nyanyi, ngajar, saya ngajar nyanyi ya, saya punya school praise and worship, saya ngajar nyanyi. Saya kalau masih suka main bola, saudara tahu beberapa orang sampai umur 50 main bola, mati di lapangan sepak bola. Betul nggak? Beberapa artis tuh begitu. Mati di lapangan sepak bola. Tapi kalau saya nyanyi, umur saya yang udah 30 lebih ini, sampai sekarang, saudara tahu yang namanya Luciano Pavarotti, penyanyi tenor kelas dunia bukan kelas RT. Sampai umur 70 lebih, kualitas suaranya itu kelas dunia. Jadi di umur saya segini, ya, sama umur 20, 30, boleh diadu. Maksud saya bukan maksud saya saudara pun juga begitu. Ketika saudara giat dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, rohani saudara itu akan kuat. Bisa bersaing sama umur 20-an. Ini bukan persoalannya soal badan yang kuat apa, tapi rohnya kuat. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amin. Karena terlatih. Amin.
Saudara juga kalau saudara roh saudara terlatih, diminta berdoa, saudara. Biasanya kalau doa berapa orang yang datang? Doa malam 500, 1000. Saudara ketawanya nggak meyakinkan gitu. Itu saudara, ketika itu saudara tuh kayak masuk medan pertempuran itu. Dalam berdoa. Ya, mari kita lanjut dulu. Saudara, kita melihat di sini yang namanya orang kalau dalam menyembah Tuhan seperti tadi ya. Saudara, menyembah itu kan digambarkan seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya, ya. Mencium. Mencium itu sangat dekat. Beda dengan memuji. Memuji itu kita punya saudara di Surabaya, di Medan, kita bisa puji-puji dia. Oh, paman saya tuh baik orangnya, ini begini gitu ya. Tapi kalau mencium, ini harus dekat. Gitu, dekat. Digambarkan yang namanya menyembah itu dekat dengan Tuhan. Bukan bicara dia, kau. Seperti Daud ketika dia berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau. Udah bukan dia, bukan Tuhan lagi, dekat. Nah kalau kita menyembah Tuhan tuh kita merasakan dekat. Dekat kita rasakan. Saudara, kalau kita melatih seperti itu, kita akan mengenal suara Tuhan. Saudara bisa kenal suara istrimu? Pak, siapa ya? Wih. Kita kenal. Hah? Dalam teori musik itu namanya timbre. Kita kalau nelpon orang yang angkat orang lain, kita akan tahu. Ya. Di luar sana kalau ada bunyi flute, hanya bunyi saxophone, kita akan bisa bedakan. Demikian juga suara istri, suara suami itu kita akan tahu persis. Demikian juga dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tuh, kalau kita udah dekat dengan Tuhan, kita akan tahu. Saya waktu pulang dari Belanda itu kan ada yang dapat penglihatan. Nanti pesawatnya masuk ke awan gitu, dihilang gitu. Ya, ini saya cepetin ini ya. Terus saya pulangnya tuh didudukin gitu ya, yang dapat penglihatan, terus pendeta, terus ini. Nanti pesawatnya hilang gitu. Muncul pesawat yang baru gitu. Itu pendetanya bilang, gimana besok jadi pulang? Dan gitu, wah saya tuh deg-degan juga loh. Tapi saya belajar sama Tuhan saya. Saya belajar sama Tuhan saya. Kalau untuk hal yang khusus dia nggak instan, dia akan ada prosesnya. Saya belajar saya dengan Tuhan. Ya, saya bilang, saya tentu diam dulu sebentar ya, saya berkomunikasi sama Tuhan. Saya pulang besok. Sampai saya di Bandung ditelepon dari Belanda. Bagaimana? Baik-baik. Baik, ini bisa ngomong, saya bilang gitu. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan tahu suara Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita menyembah Tuhan, ini tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saya menyembah Tuhan begini, ini kan tubuhnya, betul nggak? Ya, tubuhnya kelihatan. Kalau saya begini, ini maaf ya, maaf. Saya begini saudara. Kau ku sembah, ini nyembah Tuhan gak nih? Dari tubuhmu aja enggak. Kau bilang menyembah Tuhan, kau orang yang menyembah Tuhan, tapi kau lari sana lari sini bagaimana? Tubuhnya aja kelihatan, perilakunya aja kelihatan. Kelihatan saudara perilakunya. Jiwa, bayangkan kalau saudara lagi nyembah Tuhan, terus kunci mobil di mana tadi kunci mobil? Saudara ini kan nggak nyembah Tuhan saudara, betul nggak? Jadi saudara bisa rasakan ini AC kalau dimatikan, saudara lagi nyembah Tuhan dimatikan, kita bisa rasakan ini jadi panas, kok jadi panas ya? Kan begitu saudara. Demikian sama Tuhan. Kalau kita mau melakukan satu dosa itu kan pasti deg-degan dong. Masa saudara nyontek terus rasa ada sukacita, puji Tuhan, lolos nih, puji Tuhan gitu. Enggak akan mungkin itu. Kalau masih terjadi seperti itu, bertobatlah. Gitu saudara. Something wrong. Gitu saudara. Betul enggak? Jadi kalau nembus itu lampu merah, itu puji Tuhan, lolos, bertobat. Betul. Ya. Saudara, ya slide berikut. Menit sudah di ini, pemain musik sudah masuk. Bahaya ini. Oke.
Nah saudara, saya waktu kuliah gitu ya, ini dosen saya ngomong, saya kuliah di Bandung. Dosen saya ngomong, negara maju karena perang. Saya bilang, ini dosen ngajar apaan sih ini? Ternyata semua teknologi yang kita miliki, ya GPS tracker semuanya, CCTV semua, itu dari pesawat tempur. Teknologinya semua begitu. Jadi kalau pesawat lawan itu terbang, dia udah tahu dia terbang, ini pesawat yang ini dia naik lagi, dia ambil dari belakangnya, terkunci, tembak. Nah, demikian juga kalau kita bersama Tuhan, kita ini masuk bersama Tuhan, melayani, maka saudara ini masuk pada medan pertempuran melawan kuasa-kuasa yang ada di udara. Ini bukan perang secara jasmani. Kita bertempur menggunakan selengkap persenjataan Allah, kita melawan kuasa-kuasa yang di dunia, kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Kita lawan. Ya seperti lagu tadi, kita nggak sama dengan dunia ini. Nah kalau kita dalam posisi itu, maka kita akan mengambil posisi. Saya ada bersama dengan laskar Tuhan, atau saya ada bersama lawan, atau saya ada di tengah. Gue belum inilah, gue kan dulu kalau minum kan ini 3 botol, 5 botol, sekarang 1 botol lah gitu. Dulu kalau rokok tuh 2 slop, sekarang 2 bungkus, itu masih sama saudara, belum berubah. Saudara ambil posisi, kalau saudara masih di tengah, saudara ditembak dari sana, ditembak dari sana. Saudara ambil posisi, saudara bersama laskar Tuhan, amin. Kalau saudara lemah iman, ngumpet aja di belakang, ini saudara. Saya waktu kecil, waktu SD, saya hampir tiap hari itu bawa pisau. Nah jadi sekali waktu saya lagi naik sepeda sama saudara saya, ini ada gerombolan gitu anak-anak muda, foto pisaunya diginiin, pah! Saya ngerem mendadak, refleks aja gitu. Kemudian saudara saya turun naik sepeda kita ini, turun, dia bilang pisau. Saya lempar pisaunya, itu yang 20 orang itu kabur. Yang 1 lari ke kiri, selebihnya lari ke kanan dari 20 orang itu. Pertanyaan saya, yang mana yang saya kejar? Yang 1 atau yang 19 orang? Yang mana yang saya kejar? Yang mana? Yang 1 saudara. Saudara, saya belajar dari situ. Saudara, kalau kita nggak bersama-sama, kita paling mudah dikejar tuh sama si Onono, sama si setan gitu saudara. Benar saudara. Paling gampang itu, sudah dibisik, ya kan, betul kan, lu emang lu jahat lu gitu saudara. Tapi kalau kita bersama-sama gini, kita akan kuat. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan, karena kita ada di sini, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Saudara, kalau saya lagi doa malam itu, saudara udah terkantuk-kantuk, saudara tahu saya bisa semangat lagi karena apa? Karena ada yang jam 2 subuh doanya tetap semangat. Saya udah terkantuk-kantuk ini saudara, tiba-tiba ada yang berdoanya begini, Tuhan, gitu. Terbangunlah semua saudara. Saya bilang, saudara, karena kita sama-sama. Amin. Saudara, kalau berani saudara kasih bunyi drum saudara, terbangun saudara. Walaupun di situ ada bunyi keyboard, bunyi apa saudara. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam medan pertempuran. Saudara, rohmu akan kuat. Amin. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Mari kita siapkan semua. Nanti lagunya karya terbesar. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita introspeksi, bersihkan hati kita. Dia Allah yang Maha Kudus. Biar kita saling mengampuni dan diampuni oleh Tuhan.
Mari saudara angkat roti tinggi di atas kepala saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah engkau percaya dengan iman bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah engkau percaya dengan iman bahwa cawan yang atasnya kita naikkan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami orang yang berdosa, baik dari mulut, tindakan, sikap, hati, pikiran. Tapi Engkau menguduskan kami, menyucikan kami. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi warga kerajaan Allah. Karena bukan lagi dengan kekuatan kami, tapi Engkau hidup di dalam kami. Engkau bergerak di dalam kami. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah ini
Mari kita arahkan hati kita. Saudara boleh mengangkat tangan saudara. Yesus Tuhan, thank you, thank you. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau sebagai seorang ayah yang bekerja berjerih lelah untuk keluargamu. Tuhan memberikan kemampuan bagimu, memberikan hikmat untuk bekerja dengan maksimal bagi keluarga yang kau kasih. Tuhan memberkati engkau sebagai seorang ibu yang merawat anak-anakmu, mendidik mereka berakhlak, berkepribadian baik. Tuhan memberikan hikmat bagi para ibu. Tuhan memberkati engkau sebagai anak-anak yang kuliah. Tuhan memberikan engkau kemampuan berprestasi dengan baik. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha, kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kali. Amin. Haleluya. Terima kasih Master Batara Sihombing. Tuhan Yesus memberkati lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat pulang jangan berdesak-desakan karena kami ada beberapa pintu keluar di belakang saudara, di depan sebelah kiri saya dan di sebelah kanan. Dan jangan lupa bahwa sisa-sisa perjamuan kita buang ke tempat sampah. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.